Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah siang ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu biasanya kalau orang qailulah ya, selain Jumat itu setelah sholat duha ya, tidur sejenak itu dianjurkan setelah sholat duha. Tapi khusus Jumat itu yang dianjurkan adalah setelah sholat Jumat. Itu ketentuan aslinya ya. Tapi semua itu bisa melihat sikon ya, melihat situasi kondisi. Nah, kalau orang zaman sekarang bekerja, tentunya kan jam kerja itu pagi ya biasanya ya rata-rata. Nah, tentunya kalau tidur ya nanti wah iso dilabrak majikannya ya. Ya. Tentunya menyesuaikan. Nah, karena saat ini kita setelah Jumatan pengajian, dan tentunya juga ikut pengajian. Nah, itu lebih apa? Lebih utama ya, lebih afdal. Dan memang lapar itu temannya tidur ya. Orang lapar itu mudah sekali untuk tidur. Makanya mengapa tidurnya orang puasa itu terhitung ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu apa? Merupakan ibadah. Nah tentunya ibadah itu kan bermacam-macam. Ada ibadah yang justru lebih afdal lagi ya, atau punya keutamaan yang lebih daripada sekedar tidur ya. Sama-sama kalau dibuat tidur, mending kalau bisa dibuat yang lebih dari itu kan, ya perbuatlah yang lebih baik, lebih afdal ya. Misalnya untuk menuntut ilmu, misalnya untuk bekerja, misalnya untuk yang bermanfaat lainnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi podo-podo ibadah antara turu karo ngaji ganjarannya gede di. Mestinya gede ngaji ya. Antara tidur dengan mengaji ya, walaupun sama-sama ibadah ya, kalau saat puasa tentunya pahalanya jauh lebih berlipat ganda yang mengaji, dan manfaatnya itu juga lebih luas mengaji tentunya ya. Kalau tidur itu hanya membuat pulau ya, ngiler ya, hanya bermimpi ya. Tapi kalau mengaji bisa apa? Bisa ada ilmu, ada pengalaman, ada keberkahan dan lain-lainnya.
Ya, apalagi kalau Ramadan itu menuntut ilmu, pahalanya sangat besar sekali ya. Satu langkah menuju majelis ilmu itu dicatat seperti beribadah setahun penuh. Bayangkan dari lokasi kamar Anda ke masjid ini ya, itu berapa langkah ya? Satu langkahnya itu setara dengan ibadah satu tahun penuh ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 4 ya. 3. Ya, 3 tengah. Wa fiha lan ing dalem sana arsala ngutus sapa Kanjeng Nabi amahu ing pamane Kanjeng Nabi Sariyatin kelawan perang Sariyah letero diiren krana ngalang-alangi ontan-ontan ke Quraisy kedua wong Quraisy sumata ba'at nuling ngenut burehi apa as-saraya pira-pira perang Sariyah wal ghazawat lan pira-pira perang Ghazwah. Di tahun pertama Hijriah ini sudah muncul peperangan-peperangan ya. Karena ketika Nabi di Makkah itu Nabi itu dakwahnya secara damai ya. Bahkan di situ Nabi digencat terus ya, ditindas, diintimidasi ya, termasuk para sahabat. Sehingga ketika hijrah, ketika Nabi nanti membuat markas di Madinah, nah ini mulai melalui jalur militer ya. Melalui peperangan-peperangan. Baik Nabi itu ikut sendiri berperang yang disebut Ghazwah, atau Nabi tidak ikut perang tapi menunjuk panglima yang disebut Sariyah. Ketika tahun pertama ini Nabi mengutus pamannya untuk menghalang-halangi gerombolan onta ya, berperang di orang-orang kafir Quraisy. Di perlawanan demi perlawanan ya, terus berbunyi. Jadi tidak benar kalau Islam itu datang dengan kekerasan, dengan mungkin terorisme kalau sekarang ya, tidak ya. Justru Islam itu mengedepankan apa? Perdamaian ya. As-sulhu khair. Islam itu agama yang membawa keselamatan ya. Islam itu bahkan tanpa paksaan ya. La ikraha fiddin. Islam itu tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam ya. Hatta balagha sehingga tumeka apa adatu sarayahu wilangane pira-pira perang Sariyah Kanjeng Nabi sab'an ing 7 wa arba'ina 40 di 40 itu apane sariyatan perang Sariyah wa adatu ghazawatihi lan wilangane pira-pira perang Ghazwah Kanjeng Nabi sab'an ing 7 wa asrina lan 20 selikur ya. Jadi selikur apane ghazwatan perang Ghazwah. Wa fiha lan ing dalam sanah tufiya sedo sapa akhir rasuli sedulure Kanjeng Rasul menarodai saking tunggal susun. Jadi perang Sariyah, perang yang Nabi itu tidak ikut, Nabi berada di belakang layar ya. Ini bukan berarti Nabi pengecut, bukan ya. Tapi Nabi mengatur strategi sedemikian rupa ya. Perang Sariyah ini sejumlah sampai 47 di banyak sekali peperangan ya.
Itu semata-mata untuk mempertahankan wilayah Islam ya, untuk membela umat Islam, di samping untuk menyebarluaskan syariat Islam ya. Sedangkan perang Ghazwah ya, yang Nabi ikut terjun langsung itu sejumlah 27 ya, 27. Nabi Muhammad itu kalau perang itu paling berani ya. Bahkan suatu ketika Nabi berada di paling depan ya, sendirian ya. Orang-orang sampai takut ya, sampai miris ya. Nah, banyak orang-orang yang berlindung di belakang Nabi ya, banyak. Nah, cuma seringnya setiap Nabi perang itu pasti akan ada banyak pelindung ya, pelindung. Jadi para sahabat langsung membentengi ya. Nah, dulu asalnya Nabi selalu dikawal ya, selalu ada bodyguardnya ya. Tapi terus diperingatkan oleh Allah ya, Allah yang akan menjagamu ya. Ya. Allah ya'simuka minan nas ya. Nah, meskipun demikian, jadi setiap Nabi perang kan selalu ada sahabat yang mendampingi ya. Bahkan kalau ada senjata mau masuk itu selalu ditangkis ya. Senjata mau menyerang Nabi selalu selalu terhalau oleh para sahabat. Bahkan sampai menggunakan tubuh para sahabat ya. Mereka maju ya, menggunakan badannya sendiri ya. Kalau alatnya itu sudah sudah tidak mampu menahannya. Seperti ketika perang Uhud dulu ya, itu Nabi bahkan sampai sampai luka-luka. Ini karena pertahanan jebol ya, karena ada orang munafik yang mengacaukan strategi ya. Di Nabi sampai bahkan terluka ya, sampai panglimanya wafat ya. Ini karena tidak mematuhi apa yang telah digariskan oleh Nabi dalam peperangan itu ya. Pak Amaro dulu perintah sapa Kanjeng Nabi Pak Dadabi dalam sause kapendemi aku Wirasya kabri kelawan nyirami kubure aku bilma'i kelawan banyu. Pemawadoa nuli nyelehake sapa Nabi hajaron ing watu alaihi ing atase kabrihi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ta'alamu apa to nengeri ingsun bi kelawan kabri. Kabr akhi ing kubure sedulur ingsun. Jadi Nabi itu juga manusia ya, seandainya terluka pun tidak apa-apa ya, manusiawi, dan itu tidak menurunkan derajatnya ya, tidak menjatuhkan martabatnya. Jadi seandainya mau semua musuh itu akan ditumpas sekaligus bisa ya. Jadi para malaikat itu sudah siap ya. Seandainya Nabi mau membalas itu seketika langsung lenyap, musuh langsung hancur bisa. Jadi dalam tahun ini ya, tahun pertama Hijriah, saudara sepersusuan Nabi wafat. Jadi Nabi itu memang pernah disusukan oleh perempuan-perempuan ya. Berapa orang? 4 ya, 4. Jadi Nabi itu disusui ibunya sendiri pernah. Kemudian Suwaibah al-Aslamiyah ya, pernah ya. Itu budak yang dipernikakan ya, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab itu ya. Setelah merdeka baru suruh menyusui ya. Sampai terakhir Halimah As-Sa'diyah ya. Itu juga menyusukan Nabi Muhammad SAW.
Jadi itu Halimah itu sebelah kiri ya, payudara sebelah kiri itu untuk anak-anaknya ya. Yang kanan nggak pernah bisa untuk menyusui. Ternyata itu nanti mau keluar air susunya ketika menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan air susunya deras sekali ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya saudara sepersusuan ya, banyak ya. Terus ketika saudaranya ini wafat, dikuburkan, terus dikasih air ya, dikasih air. Ya, dikasih air. Makanya kalau sekarang ada orang yang pakai kendi terus dikasih air itu ya, itu tidak masalah ya, jangan dipermasalahkan ya. Bahkan bunga-bungaan ya, itu tidak masalah ya. Dulu itu Nabi pernah menaruh pelepah kurma yang masih basah ya, ditaruh di atas kuburan. Itu dengan harapan bisa memohonkan ampunan si mayit ya. Selagi masih basah itu apa? Memohonkan ampunan. Ya, tentunya kalau bunga-bungaan itu selagi masih segar ya, tidak masalah ya. Makanya kalau menghilangkan sesuatu yang masih segar di atas kuburan itu kan nggak boleh ya. Karena di situ masih mendoakan ya, mendoakan ampunan, kebaikan dan lain-lain ya. Nah, terus orang daripada ngai kembang terus dikai sak pot-pote ya, atau ditanduri ning dhuwur makam ya, ditanduri ya, dan seger terus ya. Nah, itu triknya orang-orang ya. Terus Nabi ini memberi batu di atasnya. Memberi batu ini untuk memberi tanda ya, memberi tanda. Terus bagaimana hukumnya membuat kicing ya, membuat rumah-rumahan di atas kuburan bagaimana, Kang? Kalau di desa mungkin masih tanah luas banyak ya, tapi kalau di kota-kota itu rumah masa depan ya, sepetak itu bisa dihargai jutaan ya. Perawatan bisa ada bisa mencapai jutaan ya. Ya. Nah itu sebenarnya kalau tanah pribadi, tanah keluarga itu tidak masalah ya, dibangun ya, tidak apa-apa. Kalau yang milik umum lah itu yang kalau permanen itu memang kurang baik ya, kurang baik. Karena tanah kuburan itu kan untuk umum ya. Dan kalau di Arab sana mungkin beberapa tahun ya, atau setahun sekali itu jasad-jasad kuburan itu diganti baru ya. Jadi seandainya sudah tidak ada jasadnya, nanti akan diisi dengan mayat baru ya. Ya. Nah, alhamdulillah Mbah Musleh itu ya, Mbah Musleh kan wafat di Arab sana ya, dimakamkan di Jannatul Ma'la. Di Ma'la itu konon dulu pernah mau dipugar ya, mau diganti, mau diketuk ya, ternyata masih utuh ya jasadnya ya. Makanya tidak jadi ya, tidak jadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ya, masih. Nah, di situ tandanya memang berupa batu ya, batu. Jadi kalau mungkin kuburan di Indonesia itu bagus-bagus ya, makam seperti Wali Songo ini bagus-bagus ya, ya terawat karena mereka memuliakan para aulia ya. Kala suatu sanati hari dikisata iki iku kala suatu sanati ringkesane taun asaniati kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Fisanati dalam tahun asaniati kang kaping pindho hadasat terjadi apa ghazwatu waddana perang waddan wa buatin lan perang buat
wal usyairati lan perang Usyairah, wa Badrin lan perang Badar, al-ula kang pertama, wa qarqaratil qadri lan perang qarqaratil qadr, wala yakunan ora tinemu fil jami'i ing dalam sekabehane apa harbun peperangan, wa fiha lan ing dalam sanah hadasat terjadi apa ghazwatu Badrin perang Badar al-kubra kang gedhe. Il kharaja dan nalikane metu sapa ar-rasul Kanjeng Rasul li'tarido krana ngalang-alangi sapa rasul iron ing ontan-ontan Quraisyen kedhe wong Quraisy. Jadi tahun kedua Hijriah, pada tahun ini ada banyak sekali peperangan ya. Di perang itu namanya berbeda-beda ya. Ada yang berdasarkan tempatnya, mungkin ada yang berdasarkan waktunya ya. Ya. Jadi ini ada perang ya. Tapi peperangan ini berhasil ada diplomasi ya. Tidak sampai pertumpahan darah ya. Jadi meskipun pasukan itu sudah siap semua ya, siap tempur, tapi karena ada negosiasi ya, karena ada kesepakatan sehingga nanti genjatan senjata ya. Jadi tidak jadi apa? Tidak jadi berkecamuk perangnya, terselamatkan. Nah ini ada perang Badar pertama dan ada perang Badar yang kubro. Perang Badar itu dulu ada sumur miliknya Pak Badar ya. Lokasi peperangan berada di situ. Ini perang yang orang-orang ini sudah apa? Sudah hampir putus asa ya. Ya, karena pasukan 3 kali lipat lebih banyak ya. Sampai berkata ya, sampai apa? Ya Allah, seandainya pada perang ini Islam tidak menang ya, mungkin sudah tidak ada lagi kaum muslimin ya. Ya, karena sangat mengerikan ya. Pasukan itu senjatanya lengkap ya, kekuatannya 3 kali lipat ya. Jadi umat Islam itu pedang paling pirotok ya. Pedang itu paling hanya sekitar tidak ada 10 ya, paling 6 biji ya. Kuda juga paling berapa ya, berapa ekor ya, tapi nanti dibantu malaikat ya, dan akhirnya menang ya. Wa ma'amulan iku sartane Kanjeng Rasul salah sumiatin utawi 300 wa salah sata asyara lan telu, berarti 300 telas ya, salah sata asyara ini telas 300 telas ya. Ya, adat dalam Arab itu memang dipotong-potong ini ya. Susunannya juga beda dengan susunan Latin biasa ya. 313. Apane rajulan wong lanangi. Wala ma'alimat. Anjaran nalikane ngerti sapa Quraisy wong Quraisy bi khuruji kelawan metune Kanjeng Nabi, arsalat mongko ngirim sapa Kanjeng Nabi atau sapa Quraisy niku. Quraisy sitami aten ing 600 wa khamsina lan 50 apane rajulan wong lanange. Faqatalane merangi hum ing Quraisy sapa ar-rasul Kanjeng Rasul hatta hazamu sehingga keplayu sapa Quraisy. Wa qutila lan dipateni minhum saking Quraisy sapa 70.
wa usirolan ditahan sapa sabona 70 walam yutalan ora dipateni nal muslimin sange boro muslim illa arba'ata asyara coba sapa 14 apane rojulan wong lanang. Adat murakab itu ya, belasan ya, itu mabni fathah ya. I'rab apapun tetap fathah ya. Contohnya ini arba'ata asyara. Jadi ketika perang Badar ya, perang Badar Kubro itu ya malaikat ini yang membantu ya. Terus sakit bolo sewu ya. Bolo ya. Jadi, tentara tak kasat mata ya. Ya. Di kalau perang Badar itu ada yang mengatakan yang jumlahnya 313 itu seperti jumlahnya semua rasul ya, rasul itu 313 ya. Ini seperti tentara pasukan Tolut ya, pasukan Tolut yang melawan Jalut ya. Pasukan Tolut ini kan nanti dipimpin oleh Nabi Daud ya, berhasil menumpas. Setelah itu Nabi Daud jadi raja ya, setelah wafat kerajaannya turun ke Nabi Sulaiman ya. Kerajaan yang terbesar ya, sepanjang masa ya. Tidak ada yang menandingi ya. Nabi Sulaiman itu manusia terkaya ya, manusia terkaya. Jadi kekayaannya tidak ada yang menandingi. Waqad hatta malan teman-teman majibake sapa ar-rasul kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam al-fidaa ing tebusan al-aghniyai ing atase pira-pira wong sugih. Fatadat nuli amrih tebusan kum ing ahnya sapa Quraisyun wong Quraisy. Amma qara'u anapun utawi pira-pira fakir iku fabida'uhum mongko utawi tebusane fuqara iku ta'limu sibyan Madinah mulang pira-pira bocah cilike Madinah al-qira'ata ing maca wal kitabata lan nulis. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memberlakukan tebusan ya. Jadi kalau menang perang itu kan nanti ada harta rampasan perang ya, termasuk orang-orangnya ini bisa diperbudak ya, dijadikan budak. Ya. Nah di samping itu di sini ada tebusan ya, tebusan. Kalau untuk orang-orang kaya nanti memakai harta ya. Kalau untuk orang-orang miskin memakai ilmu ya. Jadi kalau orang-orang miskin nanti caranya menebus mereka yang punya kemampuan ya untuk mengajarkan baca tulis ya. Itu diminta untuk apa? Untuk membimbing baca tulis ya. Jadi baca tulis itu penting ya, penting. Nah, kalau Nabi Muhammad walaupun ummi ya, Nabi Muhammad itu walaupun tidak bisa baca tulis ya, tapi itu bukan suatu kelemahan ya, bukan suatu aib ya. Itu justru merupakan apa? Bukti kuat bahwa Nabi itu tidak mengada-ada ya. Nabi itu menyampaikan Quran apa adanya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memang tidak membuat-buat Al-Qur'an, tidak ya. Jadi kalau
kalau ada orang kok ikut-ikut Nabi dalam hal ini ya, dalam hal tidak bisa baca tulis, ini tentunya aib ya, akan ketinggalan zamannya. Jangan sampai buta huruf, buta aksara ya. Nah, disinilah pentingnya apa? Baca tulis ya. Tidak hanya mungkin tulisan lokal saja ya, sampai tulisan nasional internasional ya. Seperti bahasa asing pun perlu dipelajari ya. Kalau misalnya ada tulisan-tulisan ya, mungkin aksara Jawa itu dipelajari tidak apa-apa ya. Atau bahasa asing ya, bahasa Inggris ya, penting ya. Bahasa yang berlaku internasional ya. Di samping tentunya bahasa Arab ya, bahasa kita ya, bahasa umat Islam ya, karena ilmu-ilmu Islam itu bersumber dari Arab ya, dari Nabi ya. Jadi penguasaan bahasa, penguasaan apa? Baca tulis secara sederhana ya. Kalau mungkin zaman sekarang zaman digital ya, zaman apa? Computerized ya. Ya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. Biar tidak apa? tertinggal ya, biar tidak tertindas. Saya kira pertemuan ini cukup ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.